Aku dan suamiku punya usaha toko bangunan yang cukup besar di daerah kami, hingga mempekerjakan banyak karyawan. Saat aku hamil dan melahirkan, suamiku menyuruhku fokus mengurus anak. Tapi setelah aku menuruti keinginannya, dia Malam itu hujan sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sayup terdengar suara bel rumah ditekan. Cukup aneh, tengah malam begini ada tamu. Aku coba membangunkan suamiku, tapi dia tidak bangun. Akhirnya, aku membuka pintu sendiri. Betapa terkejutnya aku melihat seorang wanita hamil berdiri di depan rumah. Bajunya basah kuyup kehujanan. Saat kutanya siapa dia langsung mengatakan sedang mencari Mas Wira, suamiku. Tak lama, Mas Wira muncul dari dalam. Wajahnya juga tampak terkejut. Namun anehnya, dengan cepat dia mengambil handuk dan memintaku membantu wanita itu mengeringkan bajunya. Saat kutanya siapa dia, Mas Wira bilang kalau wanita itu adalah karyawan baru di toko bangunan kami. Aku merasa aneh, karena tidak pernah melihatnya. Tapi Mas Wira bersikeras dia baru beberapa bulan bekerja. Ia lalu pamit hendak mengantarnya pulang. Tentu aku tidak mengizinkan. Aku berkata, akan ikut. Tapi dia menolak, beralasan tak ada yang menjaga anak jika aku pergi. Tiba-tiba, terdengar tangisan putra kami dari kamar. Aku buru-buru masuk ke kamar, dan rupanya saat itulah Mas Wira menggunakan kesempatan untuk keluar dan mengantar wanita itu. Setelah kepergiannya, aku merasa curiga. Aku mulai membereskan barang-barangnya, memasukkan semuanya ke koper, dan meletakkannya di depan pintu sebagai isyarat aku marah. Benar saja, setelah dia pulang, dia terlihat bingung melihat kopernya. Dia mengetuk pintu berulang kali, meminta penjelasan, tapi tak kuindahkan. Akhirnya, dia pergi membawa mobil. Aku pun memutuskan mengikutinya diam-diam. Ternyata, dia menuju toko kami. Hatiku sempat lega karena bukan ke rumah wanita lain seperti dugaanku. Setelah dia turun dan masuk ke dalam, aku ikut turun dari mobil. Aku ingin meminta maaf karena merasa bersalah sudah marah tanpa bukti. Aku berjalan mengendap. Tapi yang membuatku curiga, terdengar suara perempuan dari arah rumah kecil yang kami bangun di samping toko. Dengan rasa penasaran, aku mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Betapa terkejutnya aku. Ternyata suamiku sedang berbicara mesra dengan wanita hamil yang tadi ke rumah kami. Bahkan aku mendengar wanita itu berkata manja. Istri macam apa Mbak Arini itu? Sampai tega mengusir suaminya sendiri. Mending Mas tinggal di sini saja sama aku. Saat itu juga semuanya jelas. Awas kamu Mas, kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Aku akan mengambil alih lagi toko bangunan kita. Lihat saja apa yang akan kulakukan. Jangan pernah mengabaikan pengorbanan seseorang yang telah setia mendampingi dari nol. Waspadai yang datang saat kamu berada di puncak. Bisa jadi mereka datang hanya karena isi dompetmu yang penuh.